Seluruh halaman keluarga Xia benar-benar sunyi, semua orang menoleh ke arah Gu Ruoyun, dan menunggu jawabannya. Bagaimanapun, lawannya adalah nona sekte pemurnian senjata, yang memiliki pendidikan terbaik yang bisa dibayangkan sejak lahir. Gu Ruoyun mungkin jenius, tetapi jika dibandingkan dengan nona sekte pemurnian senjata, jaraknya memang jauh. Namun, di bawah tatapan kerumunan yang cemas, Gu Ruoyun perlahan melangkah maju dengan mata tenang, dan bertanya tanpa emosi. Dan jika kamu kalah? Seolah disambar petir, semua orang terpana oleh kata-kata Gu Ruoyun. Apa yang dia maksud? Mereka bertanya-tanya. Mungkinkah dia menerima tantangan Xiyun? Selain itu, bagaimana mungkin lawannya bisa kalah? Tidak mungkin dia kalah, karena Xiyun telah mencapai peringkat Raja Bela Diri 4 tahun lalu. Selama rentang 4 tahun, dia hanya bisa tumbuh lebih kuat. Xiyun juga tercengang oleh kata-kata Gu Ruoyun, tapi dia dengan cepat pulih dan tersenyum. Nona Gu, kamu tentu memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengalahkanku. Sekte pemurnian senjata selalu menghargai individu-individu berbakat. Jika kamu memiliki kemampuan, Nona Gu, jika kamu mengalahkanku, sekte pemurnian senjata tidak akan menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Ini berarti, bahkan jika dia kalah, satu-satunya manfaat yang akan diterima Gu Ruoyun adalah sekte pemurnian senjata tidak akan meminta pertanggungjawabannya atas tindakannya. Mendengar ini, Gu Ruoyun tertawa. Nona Xiyun, ini adalah kompetisi normal, mungkinkah begitu kamu kalah dariku, sekte pemurnian senjata akan membalasnya. Bagaimana dengan ini? Jika kamu kalah, aku ingin kamu berlutut di depan keluarga Xia dan meminta maaf dengan sopan, dan kamu harus mengumumkan ketidakberdayaan sekte pemurnian senjata kepada dunia. Ekspresi Xiyun berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Aku tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu Nona Gu, namun sekte pemurnian senjata selalu melayani warga daratan. Tentu saja, jika aku kalah, sekte pemurnian senjata akan dengan senang hati menerima hukuman darimu. Kami bersedia untuk mengakui kekalahan. Selama warga daratan memahami kebenaran dan ketidakkegoisan kami, itu sudah cukup. Jubah Xiyun seputih salju, wajahnya yang lembut dan cantik menampilkan senyum penuh tekad dan percaya diri. Siapapun yang tidak mengetahui situasinya, setelah mendengar pidatonya, akan percaya bahwa dia adalah pahlawan wanita yang berani bertindak dan cukup berani untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan bahwa Gu Ruoyun adalah penjahat yang egois dan jahat. Jelas, Leng Yanfeng adalah tipe orang yang tidak tahu apa-apa tentang Xiyun. Dia marah ketika dia melihat bagaimana Gu Ruoyun telah memaksa dewi kesayangannya ke sudut. Lapisan es menutupi wajahnya yang tampan, matanya seperti pedang, dan ekspresi kebencian menggantung di wajahnya yang dingin. Gu Ruoyun, baik itu sopan santun atau kekuatan, kamu adalah dunia yang terpisah dari adik perempuan Xiyun. Dalam hidup ini, kamu hanya akan cocok untuk melihatnya dari belakang, kamu tidak akan pernah berjalan di sampingnya, apalagi mengalahkannya. Leng Yanfeng tertawa dingin, wanita ini tentu saja melebih-lebihkan kemampuannya. Dia tidak hanya menerima tantangan adik perempuan Xiyun, dia bahkan berani melontarkan pernyataan liar. Siapapun yang memiliki sepasang mata yang baik, dapat mengetahui perbedaan besar antara keduanya. Wajah Gu Ruoyun tetap tidak berubah sejak awal, dan dia menatap Xiyun dengan tenang. Ayo mulai. Nona Gu, aku tidak ingin melawanmu, tetapi pertumbuhanmu selama beberapa tahun ini, telah membuatmu menjadi biadab. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan berakhir dengan baik. Aku selalu menghargai individu-individu berbakat dan tidak dapat menanggung akhir prematurmu. Jadi aku ingin kamu memahami bahwa ada banyak jenius di daratan, kamu tidak terlalu hebat.
Jubah putih Siyun berkibar, dia tampak seperti peri dan sangat cantik, sehingga menyesakkan. Dia tetap tersenyum ramah sejak awal, seolah-olah dia selalu begitu hangat dan lembut, kepada semua orang. Nona Gu. Xia Zixi mengerutkan alisnya saat dia bertanya dengan cemas. Pertempuran ini, apakah kamu yakin dengan hasilnya? Gu Ruoyun tersenyum. Bisakah aku mengatakan bahwa aku tidak yakin, namun aku harus memenangkan ini demi Yuer. Dia dan Siyun sudah lama akan bertengkar, seolah-olah sudah ditentukan oleh takdir. Dia harus menghadapi ini hari ini tidak peduli apa, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menjadi kultivator yang kuat. Saat Xia Zixi hendak menjawab, dia mendengar suara tua dari belakangnya. Xier, mari kita tunggu dan lihat. Ayah. Xia Zixi menoleh keheranan saat menemukan wajah tua Tuan Xia. Ayah, tubuhmu. Tuan Xia tersenyum lemah. Aku jauh lebih baik sekarang. Xier, gadis kecil ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, itu adalah tekad. Lebih tepatnya, itu adalah jenis tekad dengan hasrat yang kuat. Dia ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang tidak bisa diambil oleh orang biasa. Tekad. Xia Zixi menatap kosong pada gadis muda itu. Aku hanya tahu bahwa Nona Gu memiliki kekuatan untuk menenangkan kekhawatiran seseorang. Itu adalah jenis kekuatan yang memungkinkan siapapun untuk merasa seolah-olah tidak ada hal buruk yang bisa terjadi selama dia ada. Ayah, aku tidak tahu bagaimana Yuer dan Nona Gu terhubung, dan aku juga tidak tahu kapan mereka berkenalan, tapi aku punya firasat bahwa alasan Nona Gu datang ke rumah keluarga Xia dan menyelamatkan hidupku adalah demi Yuer. Yuer tentu sangat beruntung telah bertemu dengannya. Gu Ruoyun melangkah maju dengan ringan, cahaya tenang menyinari wajahnya yang halus. Siyun tiba-tiba berjalan ke arahnya, dan sepenuhnya menunjukkan paksaan dari tubuhnya. Setelah merasakan tekanan tak terbatas, wajah semua orang berubah, mereka berteriak keheranan. Kaisar bela diri, bagaimana ini bisa terjadi? Siyun masih sangat muda. Bagaimana dia bisa mencapai pangkat Kaisar bela diri begitu cepat? Siyun seharusnya berusia sekitar 20 tahun, namun dia telah menjadi Kaisar bela diri. Jika berita tentang hadiah seperti itu keluar, bahkan 3 otoritas besar di daratan akan terkejut. Di seluruh daratan ini, selain mendiang Gutian, mereka hanya pernah mendengar tentang murid misterius yang terhormat Tuan Tian Qi yang memiliki bakat seperti itu. Sekarang Siyun ternyata memiliki tingkat kemampuan ini. Bahkan wajah Tuan Xia berubah muram, dia tahu bahwa Siyun sangat berbakat, tetapi dia hanya berharap dia telah menembus pangkat Raja Bela Diri tingkat tinggi. Sebaliknya dia tiba-tiba menjadi Kaisar Bela Diri, tidak heran jika Wu San dan Ling Yun yang sudah tua akan mendengarkan perintahnya. Leng Yanfeng melirik Gu Ruoyun dan berkata, Gu Ruoyun, kamu telah melihat kekuatan adik perempuan Siyun, masih belum terlambat bagimu jika kamu ingin menyerah. Menyerah. Gu Ruoyun tersenyum tenang, tatapannya yang tenang tetap tertuju pada wanita muda berbaju putih di depannya, dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku kepada siapapun, jika itu pertarungan yang dia inginkan, maka aku akan menemaninya sampai akhir. Leng Yanfeng merasa rumit saat melihat sikap tenang gadis muda itu. Gadis muda yang tak berdaya dan lemah dari sebelumnya pasti telah berubah selama 4 tahun. Dia telah menjadi begitu kuat, sangat mempesona, pikir Leng Yanfeng. Sayangnya, terlepas dari betapa luar biasanya dia akan menemui ajalnya hari ini. Itu salahnya karena memprovokasi adik perempuan Siyun. Siyun mengangkat alisnya dan tersenyum, nada suaranya tetap lembut, seolah-olah dia tidak marah terhadap provokasi lawannya, ekspresinya bersinar dengan cahaya lembut.
Nona Gu, aku sudah lama menunggu pertempuran kita karena aku sudah tahu sikapmu sejak lama. Tidak peduli seberapa kuat aku, kamu menolak untuk menyerah. Karena itu, mari kita akhiri dendam kita. Gu Ruoyun mengerutkan kening dengan ringan, bahkan dia tidak mengantisipasi Si Yun untuk menembus ke jajaran Kaisar Bela Diri. Tapi meski begitu, dia harus memenangkan pertarungan ini, dia tidak boleh kalah. Ekspresi Gu Ruoyun perlahan berubah serius saat memikirkannya. Karena kamu sudah mengatakannya, maka aku harus memberikan segalanya. Si Yun, sekte pemurnian senjatamu telah lama menyamar sebagai keluarga yang saleh dan bergengsi, namun kamu telah melukai begitu banyak orang demi kebutuhan egoismu sendiri. Kamu telah mengorbankan begitu banyak demi kekuatanmu dan untuk memperluas kekuatan mereka, dan sekte pemurnian senjata sekarang meminta penyerahan kota surga. Selanjutnya, kamu telah menyebabkan Yuer jatuh dari tebing, keberadaannya sekarang tidak diketahui. Dia merasakan sakit yang tajam di hatinya dan perlahan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, niat membunuh terpancar dari pupil matanya, berkobar dengan api kemarahan. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, atau berapa banyak orang yang ingin kamu sakiti, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kamu yang harus disalahkan atas hilangnya Yuer, oleh karena itu, kamu harus membayar harganya. Gadis muda itu melangkah maju dan perlahan mengangkat tangannya, kemudian sebuah pedang dengan cahaya putih berkilauan muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, aura yang bukan milik Gu Ruoyun meletus, tampaknya satu tingkat lebih tinggi dari miliknya. Si Yun terhuyung mundur, matanya yang indah menatap takjub pada pedang panjang di tangan Gu Ruoyun. Itu adalah senjata spiritual. Benar? Itu pasti senjata spiritual, dan sepertinya itu bukan dari peringkat yang rendah, itu setidaknya senjata spiritual kelas menengah, pikirnya. Nona Gu. Senyum Si Yun tiba-tiba menjadi dingin dan matanya menajam, dia menatap Gu Ruoyun seolah-olah dia telah menangkap pencuri kecil dan berbicara dengan dingin. Aku selalu percaya bahwa kamu adalah seorang jenius, tetapi pada kenyataannya, kamu hanyalah seorang penjahat yang meniru anjing dan mencuri ayam. Beberapa waktu lalu senjata spiritual ayahku dicuri oleh seorang pencuri. Aku tidak pernah menduga bahwa itu adalah kamu. Kali ini kamu tertangkap basah, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Semua orang di sekte pemurnian senjata tahu bahwa tuan mereka memiliki senjata spiritual kelas rendah tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Jadi ketika Si Yun menuduh Gu Ruoyun melakukan pencurian, mereka benar-benar percaya padanya. Hanya Si Yun sendiri yang tahu, bahwa jika dibandingkan dengan senjata spiritual kelas rendah, pedang di tangan Gu Ruoyun jauh lebih kuat. Namun sesuai dengan gaya sekte pemurnian senjata yang luar biasa, dia ingin mengklaim senjata spiritual dengan kisah nyata, jadi harus ada dasar untuk klaimnya. Untungnya seseorang memang telah menyusup ke sekte pemurnian senjata dan mencuri senjata ayahnya, oleh karena itu, dia menggunakan ini untuk mengarang ceritanya. Leng Yanfeng tertawa pelan, dan berbicara dengan jijik. Tampaknya Putri Gutian sendiri sebenarnya adalah penjahat yang meniru anjing dan mencuri ayam, dia bahkan akan melakukan kejahatan kecil. Anda juga akan memamerkan barang curianmu di depan adik perempuan Si Yun. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Gu Ruoyun dengan tenang mengangkat bibirnya. Kamu mengatakan bahwa senjata spiritual ini milik sekte pemurnian senjata. Apakah kamu memiliki bukti dari pernyataan itu? Nona Gu. Si Yun tersenyum tenang. Semua orang tahu bahwa senjata spiritual ayahku dicuri beberapa bulan yang lalu, dan sekarang kamu telah menarik senjata spiritual. Jika itu bukan milik ayahku, dari mana asalnya? Adakah yang pernah melihatmu menggunakan senjata spiritual sebelumnya? Selain itu,
Aku telah melihat senjata ayahku, sehingga aku dapat memastikan bahwa ini adalah senjata spiritual yang sama yang telah hilang darinya. Setelah mendengar kata-kata Si Yun, kerumunan meledak menjadi obrolan tanpa akhir. Anggota Sekte Pemurnian Senjata semua menatap Guru Woyun dengan jijik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tuan dari Balai 100 Ramuan akan berubah menjadi pencuri. Sekarang mereka berasumsi bahwa banyak pil yang dia miliki semuanya dicuri dari tempat lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti dia, bisa begitu beruntung mendapatkan begitu banyak harta. Kamu yakin bahwa senjata ini adalah yang dicuri? Guru Woyun menatap Si Yun dengan setengah senyum bermain di bibirnya. Nona Gu, kamu telah mengajukan pertanyaan meskipun sudah mengetahui jawabannya. Si Yun melangkah maju dan melepaskan gelombang paksaan, kemudian badai dahsyat mulai melanda halaman keluarga Xia. Senjata spiritual ini milik Sekte Pemurnian Senjata. Sebagai nona Sekte Pemurnian Senjata, aku akan mengambilnya kembali hari ini. Saat dia berbicara, tornado debu yang mengamuk terbentuk di depannya, terbang menuju Guru Woyun dengan kecepatan tinggi, kemudian, debu mulai memenuhi langit, menutupi langit biru. Guru Woyun tidak dapat dengan jelas melihat situasi di depannya, tiba-tiba angin bertiup dari belakangnya, dia dengan cepat berbalik, mengambil pedang panjangnya dan memblokir serangan mendadak itu. Kekuatan serangan itu membuat tangannya mati rasa dan menyebabkan luka yang dalam, darah menetes perlahan dari lukanya yang terbuka. Meskipun menggunakan senjata spiritual kelas tinggi, dia masih kurang satu tingkat dari Kaisar Bela Diri, dan tidak akan mudah baginya untuk melampaui itu. Nona Gu, ini masih belum terlambat. Setelah badai debu, suara lembut Si Yun terdengar keras. Selama kamu menyerah dan berjanji setia kepada Sekte Pemurnian Senjata, aku akan membebaskanmu dari hukuman karena pencurian dan memberimu posisi bergengsi. Siapapun yang tidak mengetahui situasinya, akan percaya bahwa Si Yun benar-benar orang yang penyayang dan baik, yang membalas dengan kebaikan. Namun, hanya Guru Woyun yang tahu bahwa wanita ini hanya peduli untuk mendapatkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tunduk pada Sekte Pemurnian Senjata, dia pasti akan menjadi makanan bagi Si Yun, mengorbankan dirinya untuk tujuan yang dianggap berbudi luhur. Tapi apakah Guru Woyun orang yang pasif? Tidak, dia tidak akan kalah dari Si Yun, apapun yang terjadi. Pedang panjang itu bersinar terang, dan dalam sekejap, senyum kecil muncul di mata gadis itu yang jernih dan dingin. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang dengan cepat ke arah Si Yun, dan kedua senjata itu saling bentrok. Turbulensi besar menghancurkan lengan baju Guru Woyun dan darah mulai menetes di pergelangan tangannya. Guru Woyun dari Balai 100 Ramuan masih bukan tandingan Kaisar Bela Diri. Tingkat kekuatannya saat ini terlalu jauh dari Si Yun. Salah seorang tetua keluarga kota surga menggelengkan kepalanya, saat dia menghela nafas. Mereka semua seperti belalang di tali yang sama, secara alami mereka berharap Guru Woyun akan menang, tetapi berbicara itu mudah, lawannya bukan hanya seorang jenius muda, tetapi juga seorang Kaisar Bela Diri. Tidak? Apakah kamu melihat itu? Serangan itu mungkin menyebabkan cedera, tetapi dia berhasil memaksa Si Yun mundur beberapa langkah. Orang yang berbicara secara mengesankan adalah pemimpin kekuatan kota surga, Ba Zentian. Dia sekarang sepenuhnya fokus mengamati pertandingan, dan dia mengerutkan alisnya, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Mendengar kata-katanya, semua orang mulai menyadari hal ini juga. Si Yun memang dipaksa mundur. Dia hanya seorang raja bela diri yang seperti sebutir pasir dibandingkan dengan Kaisar Bela Diri, namun dia berhasil memaksa Kaisar Bela Diri mundur. Seberapa hebat gadis ini, pikir mereka serempak. Ba Zentian mengendurkan alisnya dan tersenyum.
Aku pernah merasa senang bertemu Nona Gu sekali, dan aku sudah tahu bahwa dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng, bahkan 4 tahun lalu. Apakah ada di antara kalian yang tahu dia berada di level berapa 4 tahun lalu? Dia hanya orang tidak berguna yang masih terjebak di level 2 di jajaran koleksi Ki. Semua orang di negara Azure Dragon tahu ini, tapi dia berhasil tumbuh sedemikian rupa dalam waktu yang singkat. Siyun memang jenius, tapi kesuksesannya berasal dari 10 tahun kerja keras. Namun Guru Woyun mencapai itu hanya dalam 4 tahun. Jika dia punya sedikit lebih banyak waktu, melampaui Siyun tidak akan menjadi masalah. Ba Zentian berhenti saat tatapannya perlahan berubah muram. Tapi dia telah menerima tantangan Siyun. Sejujurnya, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan menang atau tidak, bahkan dirinya sendiri. Jika dia berhasil, dia masih akan memiliki perjalanan panjang di depan. Jika dia kalah, maka aku takut gadis kecil ini akan hancur, dan kejadian ini akan melemparkannya ke dalam lubang yang dalam selamanya. Oleh karena itu, apakah dia benar-benar jenius atau tidak berguna, semuanya tergantung pada pertempuran ini. Namun dia mengantisipasi lebih banyak kejutan dari gadis muda ini. Tianxiong melayang di langit saat tatapannya yang memerintah menatap dingin pada manusia di depannya. Dia tidak peduli dengan kesepakatan yang dibuat sebelum pertempuran. Begitu tuannya dalam bahaya, dia akan melanggar aturan dan dengan rela menanggung ludah 10.000 orang. Dia tidak akan pernah membiarkan bahaya datang kepada tuan tercintanya. Siyun mencengkeram pedang di tangannya. Wajahnya yang semula lembut dan cantik sekarang tertutup lapisan es. Matanya yang memikat menatap dingin ke arah Guru Woyun. Dia telah dipaksa untuk mundur di depan mata orang banyak. Seorang raja bela diri telah membuatnya mundur. Ini sulit untuk ditanggung oleh dirinya yang sangat egois. Nona Gu. Siyun tersenyum. Itu agak licin dan aku tidak sengaja tersandung. Sekarang pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Aku harap kamu siap untuk menahan serangan. Saat dia berbicara, sekte pemurnian senjata tiba-tiba meledak menjadi perdebatan yang hidup. Apa yang dilakukan keluarga Xia? Mereka akan menaruh terlalu banyak lilin di lantai. Aku benar-benar berpikir wanita itu telah memaksa Nona untuk mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya seorang pedagang dari dunia sekuler. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Nona dari sekte pemurnian senjata? Nona kita adalah seorang jenius sejati dan penyelamat banyak pahlawan di daratan. Apa yang dia punya? Lihat darah yang mengalir di pergelangan tangannya. Aku rasa dia telah dilumpuhkan oleh Nona kita. Semua orang dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Di mata mereka, Guru Woyun tidak akan pernah bisa mengalahkan Siyun. Perbedaan kedua belah pihak terlalu jauh. Satu hanyalah Raja Bela Diri dan yang lainnya adalah Kaisar Bela Diri. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Nona Gu, aku ingin tahu apakah kamu dapat menahan seranganku selanjutnya. Siyun menyusun ulang rasa dingin di matanya dan tersenyum dengan tenang. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat meluncurkan serangan lain. Dia begitu cepat seolah-olah angin kencang datang dan pergi dalam sekejap. Serangan itu begitu cepat sehingga orang banyak hanya bisa melihat kilatan cepat sosok putih. Tapi kemudian, semua orang melihat sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Raungan keras naga terdengar dari pedang panjang Guru Woyun, dan seluruh halaman bergetar. Selanjutnya, naga putih yang awalnya berbaring diam di dalam pedang panjang muncul dalam kilatan cahaya. Tubuhnya yang besar seperti gunung besar, dan menyerang Siyun. Ini adalah roh pedang legendaris. Tidak, mustahil, senjata spiritual kelas rendah tidak mungkin mengandung roh senjata. Hanya senjata spiritual kelas tinggi yang akan berisi roh senjata.
Astaga, senjata spiritualnya sebenarnya dari kelas yang tinggi. Bukankah Nona mengklaim bahwa dia telah mencuri senjata Tuan? Teriak salah satu pelindung sekte pemurnian senjata karena terkejut. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Yun, seolah-olah mereka sedang menunggu penjelasan. Wajah Si Yun berubah. Selain perbedaan kekuatan antara senjata spiritual kelas menengah dan kelas rendah, yang lainnya hampir sama, tapi dia tidak menyangka bahwa senjata spiritual Guru Woyun ternyata berasal dari kelas yang lebih tinggi. Jika berita tentang senjata spiritual kelas tinggi ini keluar, bahkan 3 otoritas besar akan terguncang. Bukankah kamu mengatakan bahwa senjata spiritual ini milik sekte pemurnian senjata? Melihat ekspresi wajah Si Yun, Xia Zixi menyeringai. Hanya saja, aku merasa bahwa kamu belum pernah benar-benar melihat senjata ayahmu sendiri, Nona Si Yun. Untuk sekadar mengklaim bahwa setiap senjata spiritual adalah barang curian milik sekte pemurnian senjata, kamu seharusnya mengatakan bahwa setiap harta di daratan adalah milik sekte pemurnian senjata. Siapapun bisa mendengar penghinaan yang jelas dalam nada suara Xia Zixi. Mereka mulai melihat secara berbeda pada Si Yun, bahkan para murid dari sekte pemurnian senjata tampak sedikit ragu. Leng Yanfeng mengejek, wajahnya yang dingin dipenuhi dengan kesombongan. Banyaknya senjata di dunia ini tidak jauh berbeda satu sama lain. Fakta bahwa saudari junior Si Yun telah melakukan kesalahan, memberikan sedikit ruang untuk kritik, kamu tidak punya alasan untuk mengaitkan masalah ini. Si Yun tetap diam. Semakin dia menatap Guru Woyun, semakin dingin tatapannya, sekarang membawa niat membunuh yang tidak bisa dia sembunyikan. Jika tujuan awalnya membunuhnya adalah karena Qian Beiye, sekarang, hanya berdasarkan fakta bahwa wanita ini telah mempermalukannya, dia harus mati. Itu benar, Si Yun menyalahkan Guru Woyun. Jika dia menunjukkan kekuatan sebenarnya dari senjata spiritual kelas tinggi sebelumnya, dia tidak akan dipermalukan di depan semua orang ini. Senyum dingin muncul di wajah lembut dan cantik Si Yun, saat memikirkan hal ini. Nona Gu, sekarang izinkan aku untuk memahami kekuatan senjata spiritual kelas tinggi itu. Aura yang kuat dan menghancurkan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan meletus, begitu kuat sehingga orang sulit bernapas. Si Yun meluncur ke depan dengan perlahan dan anggun, sebuah cahaya dingin melintas di pedang perak bermata 2 di tangannya. Hati-hati Nona Gu. Dada Xia Zixi menegang, dan sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sosok Si Yun berubah menjadi Fata Morgana. Itu sangat cepat, sehingga tidak mungkin untuk melacak gerakannya, yang bisa mereka lihat hanyalah sosok putih yang terus bergerak. Wajah Guru Woyun sekarang penuh konsentrasi saat matanya yang dingin melihat sosok itu mengelilinginya, kemudian, dia akhirnya bergerak. Raungan naga yang keras terdengar dari dalam pedang panjang, dan cahaya putih menyerang dengan ganas ke salah satu Fata Morgana. Tepat saat naga putih hendak membanting melawan Fata Morgana, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Guru Woyun, kamu tidak punya ayah atau ibu, izinkan aku untuk mengajarimu beberapa sopan santun di tempat orang tuamu. Tiba-tiba suara dingin terdengar dari atas kepala Guru Woyun. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat pedang bermata 2 perak menusuk ke arahnya dari atas. Cahaya perak dari pedang melesat ke arah kepala Guru Woyun. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kental dan jelas. Dia terlalu cepat, dan Guru Woyun tidak dapat menghindari serangan tepat waktu. Guru Woyun hanya bisa mengangkat pedang panjangnya dalam satu gerakan cepat, menghasilkan benturan keras. Aura kuat dari kedua bilahnya meletus dan menghancurkan semua pohon di sekitarnya, tidak ada 1 inci pun tanah yang tersisa.
Guru Woyun telah tersandung cukup jauh ke belakang dan meninggalkan ngarai yang dalam di tanah, kepahitan yang kuat memenuhi tenggorokannya, dan pada akhirnya, dia memaksa dirinya untuk menelan darah segar yang mengalir keluar dari mulutnya, bibirnya melengkung membentuk senyum tenang. Seorang kaisar bela diri, namun hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mata Siyun diselimuti kesuraman, dia tidak berpikir bahwa Guru Woyun akan mampu menahan serangannya. Bahkan dengan bantuan senjata roh kelas tinggi, kemampuannya untuk bertahan dari serangannya juga terkait dengan kekuatan bawaannya. Jika aku tidak menyingkirkan gadis ini hari ini, suatu kemalangan besar akan menimpa kami semua suatu hari nanti, pikir Siyun. Guru Woyun. Siyun tersenyum ringan saat dia berdiri di udara, jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti peri dari lukisan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kamu memang jenius yang langka, namun sayangnya di usiamu yang begitu muda, kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kamu tidak hanya menolak untuk melayani daratan, kamu telah mengasosiasikan dirimu dengan minoritas. Kami datang ke kota surga dengan tujuan tunggal untuk menangkapmu. Jika ada yang harus disalahkan atas kemalangan kota surga, itu adalah kamu. Guru Woyun tersenyum dingin dan menghina. Apa kamu gagal dalam skemamu untuk menjebakku, sehingga kamu sekarang menuduhku melakukan kejahatan untuk memberikan sekte pemurnian senjata hak untuk membunuhku? Jika kamu sangat ingin membunuhku, maka silakan dan coba, mengapa harus ada kebutuhan untuk banyak alasan, kamu bahkan menemukan alasan untuk keserakahanmu sendiri. Guru Woyun, apakah kamu masih mencoba untuk mendorong argumen palsu ke kami? Senyum Siyun perlahan menghilang dan dia mendengus dingin. Aku menerima informasi ini setelah bertahun-tahun penyelidikan, demi kedamaian dan keamanan di daratan, aku tidak akan melepaskanmu hari ini, apapun yang terjadi. Selain itu, kamu telah membunuh begitu banyak orang, kamu telah lama membawa dosa besar, jika kamu tidak terbunuh hari ini, lebih banyak nyawa tak berdosa akan mati di tanganmu. Aku tidak bisa menahannya, oleh karena itu, aku harus memusnahkanmu. Siyun menembus kehampaan lagi, cahaya dingin dari pedang peraknya melintas di wajah Guru Woyun. Pikiran Guru Woyun bergerak, dia mengelak dari serangan itu dan membanting tangannya ke dada Siyun. Siyun bereaksi pada saat yang sama, memblokir serangan mendadak Guru Woyun. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang saat kedua telapak tangan berbenturan. Guru Woyun dengan cepat menusukkan pedangnya ke tanah untuk menstabilkan postur tubuhnya. Dia mencengkeram tangannya yang mati rasa dan mengangkat kepalanya ke arah Siyun, matanya yang dingin terfokus sepenuhnya pada wanita berbaju putih. Guru Woyun, kekuatanmu masih kurang, kamu tidak cocok untukku. Selain itu, kamu tidak perlu lagi mencari tuan kecil Xia, keluarga Xia akan menjadi anggota sekte pemurnian senjata cepat atau lambat. Adapun tuan kecil Xia, dia sudah lama dipenjara oleh sekte pemurnian senjataku. Ikuti saranku, hentikan perlawananmu dengan patuh, dan akui bahwa senjata spiritual ini benar-benar milik sekte pemurnian senjata, atau kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam jiwa Guru Woyun, menyebabkan matanya yang awalnya jernih dan dingin perlahan berubah menjadi merah darah. Dia menatap tajam ke wajah Siyun yang tersenyum tipis. Karena suara itu berasal dari jiwa Guru Woyun, hanya dia yang bisa mendengarnya. Apa katamu? Guru Woyun perlahan bangkit, saat cahaya dingin menutupi wajahnya yang halus dan cantik. Jika kamu telah melukai sehelai rambut di kepala Yuer, bahkan kematian seluruh sekte pemurnian senjata tidak akan cukup untuk membayar hutang ini. Siyun tampak heran dan polos, seolah-olah dia tidak tahu maksud Guru Woyun.
Aura meledak dari dalam tubuh Guru Oyun. Dia perlahan menutup matanya saat semua jenis kenangan dari kehidupan masa lalunya melintas di benaknya dalam gerakan lambat. Yuer, aku pernah bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan bahaya datang kepadamu dalam hidup ini. Jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan membuat seluruh klan mereka menemanimu dalam kematian. Kemudian dia membuka matanya, dan tatapan tajam yang dipenuhi dengan tembakan niat membunuh ke arah Siyun. Dia berbicara perlahan. Siyun, kesalahan terbesarmu adalah menggunakan Yuer sebagai sarana untuk mengancamku. Kamu mengatakan bahwa Sekte Pemurnian Senjata telah menangkap Yuer, jadi, aku akan membunuh kalian semua dan membawanya pulang. Gadis muda itu berdiri tegak dengan lengan bajunya yang berkibar tertiup angin kencang. Ketika dia berbicara, suaranya tenang dan tidak bergetar, tetapi semua orang bisa mendengar keganasan dalam nada suaranya. Kemudian dia melangkah maju, dia mencengkeram pedang panjangnya, dan naga putih itu tampak bergerak, cahaya kejam bersinar di matanya yang tajam dan dingin. Sama seperti Guru Oyun menembus ke atas ke langit, badai yang kuat merobek tanah dan menghancurkan dinding depan. Guru Oyun, karena kamu bersikeras menolak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tubuh Siyun berkelebat seperti angin dan mencapai Guru Oyun dalam sepersekian detik, kemudian semua orang menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Di bawah badai dahsyat, pedang Siyun diarahkan dengan ganas ke Guru Oyun. Wajahnya benar-benar kehilangan kelembutan awalnya, wajahnya yang cantik benar-benar dingin. Bunuh dia, setelah dia mati, Qianbei Ye akan kembali ke sisiku, dia pikir. Siyun tidak lagi peduli menyembunyikan kebenciannya yang kuat, dan niat membunuh yang tak terbatas meletus ke segala arah, mengaburkan seluruh halaman keluarga Xia dengan asap dan perselisihan. Debu beterbangan kemana-mana, mengaburkan ekspresi tanpa emosi Guru Oyun. Dia mengangkat pedangnya untuk membela diri, menghalangi serangan lawannya yang semakin ganas. Nona Gu. Xia Zixi merasakan cengkeraman erat di hatinya, dan tatapannya dipenuhi dengan kecemasan. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi bencana bagi Nona Gu. Tapi tidak peduli seberapa kuat serangannya, Guru Oyun tidak pernah goyah, sudut bibirnya membentuk seringai saat dia menatap Siyun dengan jijik, yang secara bertahap tampak kurang mampu daripada yang dia inginkan. Seseorang harus tahu, bahwa setiap serangan oleh seorang kultivator akan menghabiskan kekuatan spiritualnya. Setelah kekuatan spiritualnya terkuras, dia akan dibantai. Oleh karena itu, Guru Oyun sedang menunggu saat ketika Siyun tidak bisa lagi bertahan. Apa yang Nona Siyun lakukan, kenapa dia tidak menghabisinya saja? Itu benar, bahkan jika wanita ini memiliki senjata spiritual khusus, Nona Siyun adalah seorang kaisar bela diri, perbedaan kekuatan seharusnya sangat menekannya, jadi mengapa dia membuang-buang waktu dan mempermainkan wanita ini? Anggota Sekte Pemurnian Senjata menatap Siyun dengan bingung, mereka sama sekali tidak bisa memahaminya, kenapa dia tidak bisa menghabisinya saja. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa Siyun sangat menderita dalam diam, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan wanita ini, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Jika dia tidak segera melakukan serangan mematikan, Siyun akan benar-benar dipermalukan. Dirinya yang mulia dan berbudi luhur tidak tahan dengan pemikiran ini. Kekejaman mencengkeram hati Siyun, dan dia terhuyung mundur dengan keras, sebelum mengumpulkan kekuatan yang kuat dari dalam dirinya, itu cukup kuat untuk menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Guru Oyun, aku ingin memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu, jadi aku tidak memberikan serangan mematikanku. Karena kamu bersikeras bertahan dengan sengaja, maka aku tidak punya pilihan selain menghilangkan ancaman publik ini. Bahkan di saat seperti ini,
Si-yun masih bersikeras untuk menyelamatkan harga dirinya. Dia menolak memberitahu siapapun bahwa dia tidak mampu membunuh wanita ini. Kali ini dia akan berhati-hati, dan mengumpulkan semua kekuatannya dari dalam. Dengan serangan ini, Guru Woyun pasti akan terbunuh. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk memulihkan prestisenya. Langit tiba-tiba menjadi gelap saat badai mulai terbentuk. Si-yun berdiri di bawah langit kelabu. Kekuatannya yang tak berujung telah berubah menjadi badai yang hebat, menyerang dengan suara gemuruh yang keras. Dia menyerbu ke arah Guru Woyun, tidak meninggalkan ruang untuk perlawanan dan menabrak tubuhnya, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Guru Woyun menabrak dinding dan jatuh lemas ke tanah, darah tumpah dari mulutnya, menodai tanah di depannya. Aku bilang juga begitu, bagaimana mungkin Nona Sulung tidak bisa mengalahkan Raja Bela Diri? Dia hanya berbelas kasih dan ingin memberi Guru Woyun kesempatan. Siapa yang mengira bahwa dia tidak menghargainya dan malah membuat Nona Sulung marah? Para murid dari Sekte Pemurnian Senjata tertawa. Nona Si-yun adalah pahlawan wanita yang kuat di hati mereka. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa mengalahkan Nona Si-yun. Sekarang lihat, Guru Woyun yang dianggap jenius oleh semua orang di daratan, bukankah dia telah dikalahkan oleh Nona Si-yun kita? Namun tak lama kemudian, tawa para murid tiba-tiba tercekat di tenggorokan, ekspresi mereka menegang. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan Kaisar Bela Diri yang bermartabat. Suara gadis muda itu lembut, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Para murid menatap gadis muda itu saat dia merangkak dari tanah. Wajah mereka dipelintir dalam ekspresi jelek saat mereka berteriak kaget. Bagaimana mungkin? Dia hanya Raja Bela Diri yang tidak penting. Setelah terkena serangan yang begitu kuat dari Nona Si-yun, bagaimana mungkin dia tidak mati? Apakah orang ini kecoa abadi? Pakaian gadis muda itu tampak buruk dan lusuh di bawah angin kencang, wajahnya tertutup lapisan debu, dan dia tampak seperti sosok yang sangat menyedihkan. Dia tidak mati, mustahil, bagaimana dia masih hidup? Si-yun terguncang saat melihat ini, dia berteriak, dan ekspresi jeleknya sangat menakutkan, saat dia menatap tajam ke arah Guru Woyun. Kenapa kamu tidak mati? Mengapa? Guru Woyun tersenyum saat dia perlahan berjalan menuju Si-yun. Raungan naga terdengar dari pedang panjangnya di tengah jeritan angin, mengguncang hati semua orang yang hadir. Di mana Yuer? Suara jernih dan dingin gadis muda itu perlahan memasuki kesadaran Si-yun, menyebabkan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mencibir, lalu menggunakan jiwanya untuk berbicara. Guru Woyun, aku sudah memberitahumu, Xie Linyu sekarang berada di tangan Sekte Pemurnian Senjata. Jika kamu tidak ragu membiarkanku membunuhmu di depan orang lain, aku akan membiarkannya pergi. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan jantung dan paru-parunya dari tubuhnya, dan mencambuk mayatnya selama 100 hari. Guru Woyun melangkah dengan kejam ke tubuh Si-yun, dan menatapnya tanpa emosi. Kamu berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk mendiskusikan kondisi denganku? Kembalikan Yuer kepadaku atau aku tidak keberatan memberimu rasa jantung dan paru-parumu digali dari tubuhmu. Dia kemudian menghunus pedangnya dan mengarahkan ujung tajam pedangnya ke dada Si-yun sebelum bertanya dengan dingin. Bicara, di mana Yuer? Berhenti. Penatua Wusan meledak dengan amarah. Aura di seluruh tubuhnya mulai bergerak, tetapi dia tidak berani bergerak di depan Azure Dragon. Dia hanya bisa menatap wajah dingin Guru Woyun dengan muram. Guru Woyun, kamu tidak bisa mengalahkan Nona dengan paksa, jadi kamu sengaja menghabiskan kekuatan spiritualnya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai keterampilan? Guru Woyun meliriknya dengan tenang. Aku berdiri diam dan membiarkannya membunuhku. Namun itu tidak cukup baik.
Dia tidak bisa membunuhku sehingga membuktikan bahwa kekuatannya kurang. Tepat, Guru Woyun tidak membalas sejak awal, membiarkan Siyun membunuhnya, tapi kekuatan Siyun terlalu lemah dan tidak mampu mendaratkan pukulan mematikan, namun dia masih menyalahkan Guru Woyun. Segera, setiap kekuatan kuat di kota surga menatap sekte pemurnian senjata dengan jijik. Mereka telah melihat ketidakberdayaan sebelumnya tetapi tidak sampai tingkat ini. Nona Gu mungkin telah menggunakan teknik untuk menguras energi lawannya dalam pertempuran, tetapi apakah itu benar-benar salahnya, bahwa Siyun tidak mampu membunuhnya? Kamu. Penatua Wusan menekan amarahnya yang berapi-api, dan menjawabnya dengan dingin. Guru Woyun, kamu harus tahu posisi sekte pemurnian senjata di daratan, terutama preferensi yang kami terima dari 3 otoritas besar. Jika kamu membunuh nona kami, 3 otoritas besar tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Guru Woyun tertawa dingin, dan mendorong kakinya lebih jauh ke tubuh Siyun, suara tulang rusuk yang patah bisa terdengar. Sekte pemurnian senjata telah bertindak melawan keluarga Xia terlebih dahulu. Jika 3 otoritas besar tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, maka mereka hanyalah sekelompok orang munafik. Saat itu, tawa keras terdengar dari surga. Gadis kecil, kamu pasti seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Aku khawatir hanya kamu yang akan begitu berani menuduh 3 otoritas besar sebagai orang-orang munafik.